Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kristanto Seni Berjanji ya. Oke, terima kasih dulur-dulur semuanya ya. Wanas Mas Bro. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang serta eh, kesehatan ya, yang kesehatan, umur panjang dan apalagi berkah lah ya untuk kita semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita masih bisa bertatap muka, bertegur sapa meskipun lewat dunia sosial media, lewat YouTube ya, video YouTube ya. Oke Lur, di belakang saya ini ada sebuah unit punyanya Mas Susanto yang ada di Palembang ya. Susanto Tactical Bengal Extra Big Bore Up ya. Tactical Bengal Bore Up punyanya Mas Susanto. Saya mau menjelaskan secara rinci untuk spek dan secara keseluruhannya ya. Jadi biar teman-teman semuanya bisa paham untuk masalah kelengkapannya ataupun speknya dari unit ini. Untuk Mas Susanto, mudah-mudahan beliau nonton dan nyimak ya yang ada di Palembang. Dan sebelumnya saya juga minta maaf sebelumnya sama teman-teman semuanya, entah itu Mas Susanto ataupun yang lainnya, saya minta maaf sebelumnya untuk masalah keterlambatan ataupun masalah indenan yang mungkin terhitung sudah agak lama ya untuk indenan bengal, karena memang di markas ini lagi banyak pengerjaan-pengerjaan unit, jadi yang untuk bengal ini apa namanya agak dipending untuk pengerjaan taktikalnya. Sebenarnya kalau untuk chamber semuanya sih sudah siap, pengerjaan taktikalnya agak lama, jadi mungkin prosesnya membutuhkan waktu. Jadi begitu ya, saya minta maaf untuk masalah itu. Oke Mas Bro, untuk masalah unit saya jelaskan dari awal ya. Unitnya semuanya pengerjaan full CNC, dari depan sampai belakang ini full CNC ya, untuk chamber set taktikalnya ya. Terus bahan, untuk masalah bahan dari chamber, informasinya dari markas 6065 impor dari Eropa informasinya. Untuk frame juga sama, bahan dural, warnanya merah, nodesnya full ya. Pengerjaan juga semuanya sama CNC. Untuk baut semuanya stainless ya, part-part dalamnya juga stainless. Pemukul hammer stainless. Per hammer dia menggunakan per hammer warna krem ya, Mizumi krem. Kalau untuk yang depan bawaan unit itu warna Mizumi bulat atau per keong kalau saya bilang, Mizumi bulat stainless. Mizumi sorry, per valve bawaan chamber unit itu standarnya menggunakan stainless, per stainless ataupun saya bilang per keong. Pernya per stainless ya, per keong, dari karena dari depan sampai belakang dia mengerucut mengecil. Depan udah 10, belakang udah 12, biasanya demikian kalau untuk bawaannya chamber. Cuman saya sudah rubah pernya menggunakan Mizumi bulat ya. Terus untuk valve juga saya rubah, saya modif sedikit, langkah hammer juga saya perpendek. Terus untuk masalah apalagi ini chamber sudah apalagi ini valve sudah saya rubah, langkah hammer saya bikin 1 cm atau 10 mili. Regulator QB di spring Jerman stainless output. Untuk piston Sustapek ya, semuanya sudah saya upgrade. Outputnya 18, normalnya 18. Dia nanti kalau tekanan angin di 3000 atau 3500 dia akan naik di 19, biasanya demikian, atau 1950, kurang lebihnya begitu. Terus tabung menggunakan tabung DWM ya, 470 cc. Nah, di sini yang spesial di sini ini menggunakan laras Alfa Barel ya. Pesanannya beliau, Alfa Barel, panjangnya ini kemarin minta utuh 69, sekian ini. Bawaannya kan 70 cm. Nah, ini bawaannya sesuai dengan apa yang diminta sama Mas Susanto, suruh bawakan kemarin kan, untuk setan nanti mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Nah, ini potongannya. Potongannya untuk Alfa Barelnya saya sertakan nanti ya. Terus apalagi Mas Bro, output sudah, regulator sudah, terus spek untuk unit ini alhamdulillah ya, untuk power juga up 1000 semuanya. Saya tadi barusan selesai sih, sebetulnya untuk unit ini sudah lama siap ya, cuman karena kemarin ada kesibukan untuk packing kayu ataupun yang unit-unitnya yang taring segala macam, jadi terus Mas Susanto juga waktu itu masih sibuk kerja, jadi belum bisa melakukan pelunasan, dan beliau tadi minta untuk reviewkan sekalian nanti ketika di packing mintakan foto ataupun yang lainnya ya. Saya siap, selalu siap, karena kita tetap mengikuti apa kemauan dari konsumen, kan begitu bahasanya ya Mas Bro. Terus yang ketiga lagi, untuk masalah power sudah saya sebutkan, up 1000 semuanya. Akurasi terbaik ini di 150 meter. Tadi barusan saya coba menggunakan range finder ya, terukur range finder Nohawk.
itu 150 meter. Tadi juga saya sempat video call sih sama yang punya unit yang bersangkutan, Mas Susantonya. Video call di lokasi, meskipun saya tidak menggunakan mounting kamera ataupun yang lainnya, tapi saya bicara real. Saya bilang apa adanya. Kalau saya bagus, bilang bagus. Saya jelek, katakan jelek. Dan kalau unit belum siap kirim, tidak mungkin saya kirim. Daripada nanti sampai nyalakan saya, ataupun bahasanya, mohon maaf, kasarannya nanti sampai takutnya kalau nanti unit ini masih ada kendala, nanti sampai katakanlah di sosial media dia teriak-teriak lah, oh ini gimana, ini gimana, ini gimana, gimana. Nah, saya nggak mau hal-hal itu terjadi. Jadi saya poinnya kalau unit belum siap atau belum siap kirim, saya nggak akan kirim. Ya, ada perbedaannya antara spek hunting dan spek lomba ataupun spek standar dan spek untuk custom, itu bedanya ada berbeda-beda. Harganya juga beda-beda untuk jasa settingnya ya. Nah, untuk jasa setting lokal, laras lokal, sama untuk jasa setting impor seperti ini juga saya beda. Karena kalau untuk impor ini apa ya, pemilihan mimis ataupun yang lain itu memang agak sedikit ribet. Tapi rata-rata sih cocok. Cuma tetap saya bedakan antara settingan mimis lokal dengan settingan mimis lokal, settingan laras lokal sama laras impor LW, Alfa Bara ataupun sejenisnya, saya bedakan untuk harganya ya. Terus untuk mimis, Mas Bro, alhamdulillah banget ini ya. Kebetulan untuk loadingnya ini saya bikinkan dia dari 12 grand sampai dengan 16 grand, dia tidak merubah. Perbedaannya dia nanti kalau untuk 16 grand dia agak seret, ataupun kalau ID-nya yang 15 dan 16 grand dia ID-nya mimis agak gede, dia nanti jatuhnya ketika di slivernya agak seret sedikit, tapi tidak masalah, tidak ngaruh. Akurasinya tetap jos dan bagus. Itu yang pernah saya coba ini ya. Untuk masalah mimis, untuk Mas Susanto ya, untuk istilahnya yang saya rekomendasikan di unit ini ataupun saya pastikan bagus di unit ini, untuk akurasi mimis menggunakan mimis AM Slug ya 15 grand. Ini pengrajinnya orang Kalsel juga sama. Ini AM Slug, Anugerah Mimis Facebooknya AM Slug, bisa sama cari ataupun saya mentanya juga bisa, ataupun sama pesan sama saya juga tidak masalah. AM Slug bagus banget, cantik, 40, 50 sampai dengan 150 ini tadi saya coba, enak, always. Terus kedua mimis mimis Red Slug ya, ini juga Kalsel 14 grand, untuk 452 mimisnya ya, ID-nya 452 di tulisan. Saya nggak tahu untuk ukuran detailnya kalau kita ukur pakai mikro ya, ukuran sigmat itu belum tahu. Tulisannya di sini 452. Mimis 14 grand Red Slug. Ini juga bagus. Perkenaannya dia sama ini sama, bagus, sama-sama bagus ya. Kalau untuk yang Red Slug yang 15 grand ini kurang bagus, masih banyak melebar, masih banyak playernya. 15 grand ya, untuk yang Red Slug ini kurang bagus, masih melebar. Terus kita beralih ke mimis BL Slug. BL Slug 13 grand juga ini bagus. Ini masih ada beberapa player ya, untuk 13 grand BL Slug masih ada beberapa player. Terus kita beralih ke mimis Bodrek Slug 13 grand. Ini rekomendasi banget. Beda mungkin ya antara, emang ini untuk beda mimisnya ada bedanya ya. Kalau yang BL Slug dia cenderung untuk holonya agak besar. Holonya, kalau untuk yang Red Bodrek Slug dia holonya kecil. Jadi mungkin perbedaannya ini ya. Untuk ID-nya sama-sama ya 452. Oh, 4,5 malahnya BL Slug. Kalau yang ini tidak ada tulisannya ya, untuk yang Bodrek Slug belum, nggak ada tulisannya berapa mili untuk ID mimisnya. Cuman ini bagus banget. Bagus banget yang ini Bodrek Slug. Saya rekomendasi. Kita beralih lagi ke BL Slug yang 15 grand. BL Slug 15 grand juga bagus, rekomendasi banget. Ini saya rekomendasi. Ini 452 ya. Mimisnya ID-nya 452 15 grand BL Slug, isinya 250 piece ya. Ini BL Slug. Kalau untuk mimis yang BL Slug 16 grand ini masih ada juga playernya sedikit. Kemungkinan ini cuma hanya nambah nambah power, setelan powernya sedikit aja ya, karena memang saya tadi dari berat 13 sampai dengan 16 ini saya nggak ngubah setelan hammernya ataupun nggak majukan atau mundurkan, enggak saya mainkan, memang tak sengaja, saya sengaja begitu supaya kita mengetahui kalau memang unitnya katakanlah ini bagus, akurasi power dan segala macam, dia tetap dengan setelan satu power untuk dari 12 sampai dengan 16 dia pasti konsisten.
Kecuali yang saya bilang tadi 16 sampai 17, 18, 20 dan seterusnya, mungkin tetap kita nambah setelan hammer. Setelan power yang pertama, dan kita tetap nanti kalau mintanya berat, di dalam ini juga kita rubah lagi ya. Untuk pairnya kita bikin agak sedikit lembek, hammernya kita bikin, langkahnya kita bikin agak panjang sedikit gitu loh. Itu perbedaannya untuk menggunakan mimis ringan dan mimis berat, itu salah satunya itu. Oke ya, jadi untuk Mas Susanto yang saya rekomendasikan mimis-mimis ini yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya sampean di tempat sampean nanti mau ganti mimis yang lain, contoh maunya mimis kayak impor lah, yang umpamanya kayak apa ya, KO, Knockout, ataupun NSA, ataupun yang lain ya silahkan. Tapi untuk garansi saya nggak menjamin. Bagus dan tidaknya sampean setting sendiri untuk mimis yang sampean rekomendasikan sendiri. Kalau sampean yang dengan ini sampean nembak 150 meter, kaleng mimis ini tidak kena, kembalikan unitnya. Ini garansi dari saya pribadi ya. Asal dengan catatan tidak dirubah untuk settingannya, tidak rubah untuk yang lain-lainnya. Mimis juga sama yang saya rekomendasikan 150 meter nembak kaleng sama tidak kena, kembalikan unitnya sama saya. Saya kembalikan utuh uangnya. Oke? Itu garansi saya karena saya bilang tampil apa adanya. Saya bagus katakan bagus, jelek saya katakan jelek. Saya nggak mau Mas Bro kita cari uang katakanlah cumanya 100-200 rupiah, 100-200 ribu, 100-200 rupiah, kita jadi permasalahan untuk ini, tidak mau saya bagus katakan bagus, saya jelek katakan jelek. Perbedaannya lagi antara laras lokal dan laras impor ini, kalau untuk laras lokal biasanya dia cenderung untuk geberan, dia mau cuman untuk akurasi. Nggak semuanya rekomendasi ataupun nggak semuanya bisa untuk di long range-nya dikatakanlah di sampai jarak 200 meter dan seterusnya. Ada dia yang mau yang groping 100 meter dia groping rapat. Nanti ketika kita mundur lagi di jarak 150, terus dia nanti mungkin perkenanya agak sedikit melebar. Jadi tinggal kita ngoreksinya ataupun kita setting untuk masalah apa ya, angin. Kita koreksi angin, kita tes lagi powernya karena semakin jarak jauh, ya tembakan semakin jauh jaraknya, kita power harusnya minta untuk apa lagi gitu loh. Jadi demikian ya perbedaannya untuk laras lokal dan laras impor. Dan untuk laras impor rata-rata semuanya juga tetap sama, mau 1000, tergantung kita setel. Dan untuk masalah kita apa menyesuaikan akurasi yang terbaik kita cari ketika kita apa ya setting itu tadi ya, katakanlah kita main up 1000 umpamanya di laras Alpha Barrel ini ya, yang seperti yang ada di contoh up 1000 dia bagus enggak croppingnya. Kalau dia masih melebar, kita naikkan sedikit di katakanlah 1050 umpamanya ya. Di 1050 dia nanti gimana akurasinya? Berapa kali bagus atau tidak? Nah, nanti kalau sedianya dia masih agak melebar ya berarti kita kurangin coba kita main di bawah 1000, 950 sampai 980. Kita mainkan di situ. Nah, itu kita harus memahami karakter daripada unit ataupun larasnya ya. Jadi jangan kita menyalahkan chambernya bermasalah, unitnya bermasalah, itu tidak. Terkadang orang itu selalu berasumsi aku nyeting kok enggak ketemu, ketika orang nyeting kok ketemu. Nah, itu yang apa ya, Bro? Jadi kalau untuk saya pribadi itu sih settingan itu mah gampang-gampang sulit ya, Mas Bro. Dibilang gampang kalau kita memang pas ketemu sekali pasang tek 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 jadi tembak selesai. Tapi sebaliknya ketika nanti memang dia ada beberapa masalah, ketika kita rakit itu tetap ada, Mas Bro. Ada seperti halnya yang demikian yang ada di depan kita juga, ini pun bongkar pasang nggak cukup sekali 2 kali, tetap ada beberapa kali ya, saya juga nggak munafik, saya padanya kita bongkar, kita setting dari regulator ataupun yang lainnya itu kita membutuhkan waktu ya. Dan memang setting itu katakanlah ya seni ya, ataupun apa ya namanya, saya bilang ya ada tantangannya ya. Jadi nggak cuma hanya kita ngurangin ngurangin panjang langkah hammer, terus kita cuma hanya ganti per valve ataupun kita naikkan output regulator terus jadilah sebuah senapan. Itu tidak seperti itu, Mas Bro. Banyak yang kita harus reset. Yang kita reset itu banyak. Meskipun banyak juga teman-teman yang sering telepon sama saya, dia sering katakanlah minta pendapat ya, sharing ataupun yang lain. Jawaban saya sama tetap. Kalau untuk masalah ukuran, saya nggak bisa memberikan ukuran detail karena setiap unit itu beda-beda dan kemauan daripada joki ataupun si perakit itu beda-beda. Kalau saya di sini mungkin katakanlah main di ski, katakanlah umpamanya saya 1000 cukup, mungkin sama enggak cukup. Saya umpamanya untuk akurasi 100 meter mungkin cukup, mungkin sama enggak bisa cukup. Jadi saya nggak bisa untuk ukuran, saya nggak bisa memberikan secara detail dan rinci. Kalau sampean istilahnya pengen rinci ya harus sampean sendiri yang mengelola. Jadi cuma hanya yang saya gambarkan di sini untuk masalah
detail ukurannya. Contoh kayak Mizumi depan valve saya pakai BH kode 10 atau D12, sisanya sampean ngatur sendiri. Panjang hammer saya akan menggunakan ini yang ada di unit 1 cm atau 10 mili. Sampean terapkan, ikuti 10 mili itu enak enggak di settingan sampean. Kalau enggak enak ya kita kurangi lagi. Katakanlah kurangi untuk as valve-nya ya, kita panjangi lagi langkah hammernya jadi 12 atau 15 dan seterusnya. Sampai benar-benar yang sesuai dengan apa yang sampean minta. Itu demikian penjelasan saya ya. Jadi kalau untuk masalah ukuran sebetulnya dari untuk settingan 88 ataupun settingan senapan itu enggak ada, ukuran pasti enggak ada. Yang ada cuma hanya ilmu kira-kira atau feeling. Karena kita dituntut di sini untuk ngikuti karakter dari senapan. Enaknya di mana? Kita kan tetap ada rasa, Mas Bro ya. Perasaan kita, feeling kita tetap main di situ ya. Sama aja kita membelai seorang istri. Wes. Kalau istri lagi ngambek nggak punya uang ya kita harus kasih uang meskipun nggak banyak. Kalau istri lagi minta jatah ya harus kita jatah, kan begitu Mas Bro. Harus kita yang memahami ya kan. Sama halnya begini juga sama. Terus untuk masalah apa lagi? Serombong ya, serombong ini utuh ya. Utuh ini kemarin panjangnya 61 kalau udah salah. 61 ke 62 ini serombongnya. Jadi kemarin panjangnya ini juga masih ada sedikit kurang panjang, jadi saya ganjel ataupun saya sambung pakai teflon ujungnya ya, sama-sama hitam, mungkin tidak terlalu kelihatan di kamera. Di sini ada karena panjangnya beliau minta panjang utuh. Ya panjangnya panjang utuh untuk larasnya. Dan di sini juga saya kasih bantalan teflon ujung sama ujung ya. Jadi saya katakan presisi dan tidak kocak dia. Karena biasanya kan untuk serombong di sini cuma dikasih seal ya ataupun o-ringnya ya depan belakang. Jadi saya di sini kasih teflon biar dia nggak kocak poinnya di situ. Terus untuk teleskop saya menggunakan teleskop Discovery ya, Discovery 414 SFRLIR. Nah ini tulisannya SFRLIR, teleskop Discovery. Ini HD ya, juga HD sudah apa namanya, zoomnya sudah bisa mendekat lah, apa namanya itu sih, FFP. Nah, teleskop saya mounting teleskop dari 88 ya, mounting teleskop dari 88. Ini saya juga masih ada dari beberapa biji, harganya 350.000 ya. Terus magazin saya juga menggunakan magazin 88, peredam juga silencer dari 88 juga sama. Oke ya, mungkin demikian ya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan sampean telepon saya, sampean japri saya, sampean komunikasi dengan baik. Kalau seandainya ada kendala di unit, oh pitik jadi bedil sih kita double ya. Kalau andainya mungkin Mas Susanto ataupun yang lainnya yang pernah ngerakit unit sama saya, kalau ada kendala silahkan telepon, video call, kita berikan solusi yang terbaik, kita berikan jawaban antara sama dengan saya yang baik-baik, kan begitu bahasanya. Kita semuanya tetap ada solusi, tetap ada masalah. Jadi itu penjelasan saya ya. Oke Mas Bro. Apalagi Mas Bro, untuk bawaan ini semuanya ada, single shoot juga ada ya. Nanti saya cari, enggak tahu saya lupa naruhnya di mana. Nanti saya cari bawaan unit single shoot, semuanya single shoot ya. Terus beliau nanti saya kasih free lah untuk tripod. Ini masih baru ya. Bukan second Mas Bro. Nanti sama lihat second. Baru ya, pivotnya Atlas. Ya pivot Atlas. Ya pivot Atlas tuh. Terus ada kuncinya juga di sini. Teman setting sendiri nanti ya untuk pemasangannya. Oke, apalagi Mas Bro. Oh, untuk mimis juga beliau tadi minta mimisnya ya. Untuk itu nanti saya kasih sisanya ini aja ya. Sisa dari bekas settingan tadi. Yang ini saya sertakan. Hitungannya gampang wes, kalau aku ya gampang wes, kasih nanti tidak masalah. Saya semuanya kita untuk Mas Susanto ya, jadi kita tampil apa adanya. Oke, nanti saya kasihkan ini, sisanya mungkin masih adalah 200-an lebih ini, sebanyak juga. Apalagi ya, mungkin udah ya, saya rasa sudah jelas, sudah cukup. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa sama telepon saya ya, untuk Mas Susanto. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video saya dan selalu mendukung konten saya dan yang lain-lain. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bila ada salah kesalahan kata juga saya minta maaf. Tidak ada maksud tujuan apapun di video saya. Terima kasih untuk semuanya, terkhusus untuk Mas Susanto. Selamat
siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.